Saya minta doa, insya Allah hari Ahad besok saya dengan Habib Muhammad, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, bersama Habib Hanif ya, juga Sekum Bedum Front Persaudaraan Islam, kami akan berangkat ke Aceh. Dari Aceh kami ke Sumatera Utara, ke Medan, keliling tempat-tempat bencana, juga ke Sumatera Barat. Jadi 3 tempat itu selama 5, 6 sampai 7 hari. Nah, kita juga dalam rencana mau bikin huntara. Biasanya kita kalau tempat bencana bikin huntara, hunian sementara. Nah, itu kita bikin di Cianjur dulu, kita bikin banyak rumah-rumah hunian sementara. Kita buat dari kayu, dari asbes dan lain sebagainya, saudara. Selama pemerintah belum dirikan rumah yang bagus buat mereka, setidaknya rumah-rumah sementara bisa mereka pakai. Bukan rumah sementara aja, sekolah sementara kita buat juga. Nah, karena nanti Januari ini selesai libur kan mereka sekolah. Nah, sekarang sekolah-sekolahnya hancur. Terus bagaimana mau belajarnya? Nah, terus bagaimana nanti bulan April mereka mau ujian sekolah? Nah, saudara, untuk kelulusan. Nah, itu kita buat tenda-tenda sekolah, tenda-tenda untuk puskesmas, untuk pusat kesehatan masyarakat, semua. Nah, dari mana duitnya? Duitnya dari umat ya, kawan. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Yang langsung akan disampaikan oleh imam besar kita As-Sayyidil Walid Al-Alim Al-Allama Al-Bahrul Pahamah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Sihab. Kepada beliau alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh, wabil khusus segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras luar biasa untuk menggelar acara ini, kita doakan semua. Mudah-mudahan para tokohnya, panitianya, habaib, ulama semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sejak awal dibuka acara tadi kita sudah dengar pembacaan Al-Quran, betul? Kita sudah dengar pembacaan sholawat, betul? Kita sudah baca riwayat hidup Nabi juga, maulidnya, betul? Kita udah dengar berbagai macam nasihat dari guru-guru kita, betul? Sisanya tinggal satu, doa. Jadi saya doa aja dah ya. Bu, baca Quran udah, salawat udah, dengar ceramah tadi udah. Apa tadi barusan Muhammad bin Husain dari kota Bekasi suaranya kedengeran. Masya Allah. Tinggal apa yang belum nih? Ya udah doa aja dah ya. Bu, ibu marah-marah udah kehujanan, doa doang. Masya Allah. Baik dikit aja, cuman kalau hujanan begini akhirnya besok meriang kita disalahin. Masya Allah. Lanjut. Ya, jangan lama-lama lanjutnya. Yang penting semoga mudah-mudahan setiap tetes air hujan membasahi kita ini menjadi kucuran rahmat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita, memaafkan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan hujan yang turun di Bekasi, begitu juga di tempat-tempat lain di Indonesia ini menjadi shayyiban nafi'ah, hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa manfaat, hujan yang tidak membawa musibah maupun bala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita ketahui, malam ini merupakan acara yang digelar yaitu oleh kawan-kawan Front Persaudaraan Islam dan segenap elemen masyarakat yang ada di Bekasi ini, sekaligus juga merupakan Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam dan juga milad daripada Front Persaudaraan Islam yang kelima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan milad yang kelima ini Front Persaudaraan Islam menjadi jabhah solehah thayyibah nafi'ah lil ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin ingatkan berkali-kali, kita di mana-mana tempat selalu menyerukan revolusi akhlak.
Nah, satu saja di sini yang ingin saya bahas, Bapak, Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berhadapan dengan hukum dan akhlak. Nah, saya mau sampaikan di sini apa sih beda hukum dengan akhlak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul? Pertama, hukum dan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, sholat. Kaum lelaki kalau sholat dengan menutup aurat, sah sholatnya. Andai kata ada kaum lelaki sholat hanya dengan kain nutup pusar sampai lutut, saudara, dada terbuka, ketek kelihatan, tuh bulu udah nangkring. Paham, Bu? Secara hukum sah. Secara hukum sah. Kenapa? Auratnya ditutup. Tapi secara akhlak jelek, saudara. Masa sih ngadep Allah seperti itu, saudara? Nah, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian kita yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling indah, yang paling kita suka. Betul? Nah, kita kalau dipanggil, diundang presiden, pakaiannya bagus. Diundang menteri, pakaiannya bagus. Betul? Kadang-kadang ingin memikat anak gadis orang, pakaiannya, wah, anak muda luar biasa, udah paling menarik dia pakai. Betul? Giliran menghadap Allah cuman kain dilepit dari pusar sampai lutut. Saya mau tanya, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Tapi hukumnya sah, akhlaknya jelek, saudara. Na'udzubillah min zalik. Kira-kira jelas gak bedanya? Baik, saya kasih contoh yang kedua, hukum dan akhlak dalam baca Al-Quran, saudara. Orang membaca Al-Quran tanpa bersiwak, saudara, mulut udah bau, saudara, kotor. Dia baca Quran tilawah, sah, nggak apa-apa, boleh ke hukumnya, saudara, enggak ada masalah, saudara. Tapi dari segi akhlak jelek. Ini Al-Quran, saudara, bukan buku fisika, bukan buku matematika, bukan koran, bukan majalah, saudara, bukan novel, bukan komik yang kita bisa baca seenaknya, sebebasnya. Enggak. Kita baca Al-Quranul Karim ini, yang kita baca kalamullah. Yang kita baca apa? Kalamullah. Jaga kita punya mulut biar bersih, biar wangi. Jangan membaca kalamullah dengan mulut yang kotor dan bau. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau ditanya, tapi bacaan Qurannya bagaimana, dosa gak? Enggak, dia enggak dosa. Baca Quran tanpa bersiwak tidak dosa. Tapi saya tanya, etikanya bagus sampai jelek? Etikanya bagus sampai jelek? Nah, itu ada hukum, ada akhlak, saudara. Nah, jadi kita jangan hanya sekedar bicara hukum. Akhlak perhatikan juga dong. Jangan melulu bicara hukum, saudara. Nah, bicara juga akhlaknya ini bagaimana, termasuk soal kemanusiaan juga akhlak. Kita jangan melulu bicara hukum. Ada nenek-nenek, saudara, nyolong kayu sepotong di penjara, vonis 2 tahun. Secara hukum ya memang ada KUHP-nya. Secara hukum ya dia memang salah, bertindak melakukan pidana, betul. Tapi tega banget, cuma sepotong kayu dicolong di penjara sampai 1 tahun 2 tahun. Ini nggak punya etika, nggak punya rasa kemanusiaan, nggak punya empati, saudara. Ini namanya tidak punya giliran oligarki gundulin hutan, ada yang ditangkap. Betul? Betul? Nenek-nenek bawa kayu sebatang ditangkap. Lu ini kurang sedep loh. Orang Bekasi gimana sih? Bekasi lu yang sedep dong. Ayo coba sekali lagi. Nenek-nenek nyolong 1 kayu aja di penjara sampai 1 tahun. Sekali lagi. Orang Betawi kalau bilang itu udah ngenekin udah. Benar? Betul?
Saya dulu masih kecil begitu, masih kecil sama temen nih, kalau lagi main terus diledek bertemen, ye butuh sakitnya sampai ke hati. Saudara, sampai ke hati itu sakitnya, betul Bu? Betul Pak? Cuman ngomong ye doang, ye. Ya udah, pokoknya pejabat-pejabat yang kurang ajar yein aja dah. Ya pusing-pusing amat, sebab pasal ye belum ada dalam KUHP. Nah, jadi nggak dipenjara, ye. Lu nek-nek deh sekalian, betul? Betul? Nah, lanjut. Baik saudara, saya contohkan lagi hubungan anak sama orang tua. Ini hukum akhlak. Ada orang tua, bapak atau ibu di kamar mandi, lupa bawa handuk. Habis selesai mandi mau nyari handuk, dia nongol mukanya dikit deh nih. Nah, ngomong sama anaknya di dalam, tong. Orang sini manggil anak entong bukan? Oh enggak ya. Ada juga yang entong kan? Ada, tong, ambilin handuk. Diambilin tuh handuk sama anaknya. Terus ibu bapaknya dari pintu kamar mandi bilang, udah jangan lama-lama, lempar aja, lempar. Nih anak taat, dia lempar ke muka bapaknya. Loh, saya tanya, secara hukum dia taat gak? Taat. Yang nyuruh lempar siapa? Nah, si anak lempar, patuh gak? Taat gak? Tapi gak punya etika. Itu anak kurang ajar namanya saudara. Nah, anak bela diri, tapi kan kita disuruh orang tua suruh lempar, ya kita lempar. Kalau kita nggak lempar, kita nggak patuh. Enggak saudara, walaupun disuruh lempar jangan dilempar. Dia suruh ngelempar mau apa? Oh mau cepat-cepat, ya lari, bawain buru-buru ke orang tua. Nah, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu adalah penegakan hukum dengan cara yang sempurna saudara. Jadi bukan penegakan hukum aja, suruh lempar, lempar, ya secara hukum selesai. Tapi secara akhlak enggak. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Bu, kadang-kadang orang tua ada yang begitu, minta dilempar mana? Ada. Nah begitu dilemparin seneng, wah jangan. Enggak mendidik anak, jangan. Nah makanya anak-anak muda ingat, walaupun disuruh orang tua lempar, jangan dilempar. Jaga adab kita, setuju? Satu lagi saudara. Satu lagi saudara, akhlak kita ini terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Saya dengar sekarang ini belakangan ini di TV, di medsos, di mana-mana, kalau sebut nama Nabi enak banget mulutnya. Muhammad lahir, Muhammad pergi, Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad mana? Sama tukang sayur. Ya kan yang namanya Muhammad banyak, betul? Beradab, nyebut nama Nabi punya adab saudara. Sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebut Nabi Yuna, atau sebut Sayyiduna, atau sebut Habibuna Muhammad saudara. Sebut, itu adab. Orang protes, nggak bisa, itu bid'ah bu. Dia bilang bid'ah saudara. Ada yang ngomong begitu? Nyebut Sayyidina Muhammad disebut bid'ah, ada gak? Ada gak? Kita tanya media, lu maksudnya bid'ah apa? Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Oh, muka lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muka lu bid'ah dong. Dasar muka bid'ah. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Ayo kita tanya, muka kita nih zaman Nabi ada gak? Ada gak? Berarti muka apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai hadis lagi dia. Dia bilang apa? Kami punya dalil. Apa hadisnya? La tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Itu hadis palsu. Selama ini cerita nggak boleh pakai hadis dhaif, nggak boleh pakai hadis dhaif. Nah lu pakai hadis palsu soal sayyiduna saudara. Nggak ada hadisnya. La tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Hadis palsu. Haram kita menggunakan hadis palsu saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi jangan pakai hadis palsu buat nyerang kita, nggak ada. Lagi pula dalam bahasa Arab nggak ada tuh sayyada yusayyidu, nggak ada. Yang ada sawada yusawwidu, pakai waw saudara. Jadi kalaupun ada hadisnya la tusawwiduni,
saudara. Nah, jadi udah ngarang hadis palsu pakai mau menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang ada yang nanya, ya tapi kalau begitu Habib nyebut Sayyiduna itu bagaimana Habib? Apakah itu etika? Saudara, andai kata hadis tadi sahih, andai kata itu hadis maudhu tuh. Sekali lagi nih, bukan sahih, itu hadis maudhu, hadis palsu, la tusayyiduni. Andai kata asli, andai kata hadis sahih, Nabi mengatakan jangan kau sayyidkan aku, saudara. Saudara, Nabi suruh jangan kau sayyidkan aku. Iya, tapi bukan berarti kita manggil Nabi seenaknya. Nih di Bekasi ini ada Pak Lurah. Pak Lurah hadir gak Pak Lurah? Udah pulang. Nama Pak Lurah siapa? Hah? Junaidi. Pak Lurahnya ini baik. Ngomong nih sama Habib Ali, Beb, kalau ketemu di jalan panggil aja lah nama saya Junaidi. Nggak usah panggil Bapak Lurah. Nah Habib Ali beneran di jalanan, Junaidi, lu mau kemana lu Junaidi? Saya tanya sopan nggak? Sopan tidak? Nah terus Habib Ali diprotes, Beb jangan begitu Beb, Lurah yang suruh, dia yang minta. Anda pernah manggil Pak Lurah, kata dia jangan Beb, panggil saya nama aja. Itu Pak Lurah begitu saudara, dia tawadhu, rendah hati, nggak mau dipanggil Pak Lurah, betul? Makanya karena akrab sama Habib Ali panggil nama aja Beb, tapi Habibnya tetap wajib menghormati Pak Lurah, saudara. Jangan manggil seenaknya. Junet sini lo Net. Walaupun Pak Lurah yang larang, saudara-saudara warga saya jangan manggil saya Pak Lurah, panggil saya nama saja. Terus besok ibu-ibu mau panggil di jalanan, Junet lu mau kemana lu Net? Saya tanya, boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Panggil yang sopan, Pak Junaidi, atau panggil jabatannya Pak Lurah. Pak Lurah apa kabar? Assalamualaikum Pak Lurah. Panggil yang sopan, saudara. Terus ada yang protes, tapi Beb kan dia yang minta. Walaupun dia yang minta, walaupun dia yang suruh, walaupun dia pakai SK lagi, saudara, jangan, tetap kesopanan kita jaga terhadap beliau, betul? Apalagi terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih nggak boleh. Walaupun andai kata ada hadis Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku Sayyid, andai kata hadis itu sahih, hadis itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, mulianya akhlak Nabi, tapi kita bukan langsung kurang ajar, ngelunjak, manggil hanya Muhammad. Kira-kira jelas gak? Udah paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Lo kan udah paham belum? Belum, kelewatan lo. Gue udah teriak-teriakan masih belum paham juga. Masya Allah, Bu, udah jelas Bu ya? Bapak-bapak semua jelas ya? Nah, tapi Bu, bukan kita tidak punya dalil nyebut Nabi dengan Sayyiduna. Ada sejarahnya Bu. Dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di awal Islam itu kalau manggil Nabi pakai nama, ya Muhammad, hei Muhammad. Dan kalau mereka bercerita antar sahabat tentang Nabi, mereka cerita tadi Muhammad datang, tadi Muhammad pergi, tadi Muhammad mengatakan begini dan begitu. Itu di awal Islam Bu. Nah kemudian begitu saudara, Islam udah semakin kuat, iman para sahabat udah semakin bagus, saudara. Nah, turun, saudara, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Apa Allah nyatakan di sana, saudara? Allah katakan untuk umat Islam, untuk para sahabat Nabi. Faqala ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah tuh yang larang. Apa kata Allah? La taj'alu, jangan sekali-kali kalian menjadikan doa ar-rasul, panggilan Rasulullah, menyebut Rasulullah, saudara, kadu'a ibadikum ba'da, sebagaimana panggilan di antara kamu sekalian. Artinya kalau di antara kamu saling panggil nama silakan, tapi kalau panggil Nabi nggak boleh sebut nama. Ditegur sama Allah, saudara. Siapa yang negor ini? Siapa yang negor ini? Sejak saat
itu sahabat nggak ada lagi yang berani nyebut, hanya nama saja, saudara. Sejak itu kalau mereka ketemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saudara. Sejak saat itu kalau sahabat sama sahabat ketemu berjumpa cerita, tadi aku ketemu Rasulullah, tadi Rasulullah bersabda seperti ini dan seperti itu. Sahabat diajarkan oleh Allah begini akhlak, cara bergaul dengan Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi andai kata pun hadis la tusayyiduni itu sahih, dia nggak boleh bertentangan dengan ayat ini, saudara. Berarti hadis tadi kalaupun sahih, maknanya tawaduknya Nabi, bukan kita dilarang, hanya tawadu. Nah makanya bapak ibu semua, apalagi para ustadz nih, nah kalau cerita Nabi sebut, saudara jangan ragu-ragu, sebut gelar-gelar Nabi yang mulia, sebut Rasulullah, Nabiullah, sebut Sayyiduna Rasulullah, Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Rasulullah Muhammad, sebut Syafi'una Muhammad, saudara, sebut Habibuna Muhammad, sallu ala nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik. Oh dalil lain banyak Pak Bu, kalau mau ngaji kita bisa kupas satu persatu berjam-jam, saudara. Ya sedikit belajarlah, antaranya waktu Sayyidina Hasan masih bayi nih dilahirkan, apa Nabi bilang, inna bni hadza sayyidun, ini anak punya cucu nih, kata Nabi, sayyid. Sayyid, Nabi sebut sayyid buat cucunya. Nah sekarang saya tanya, kalau cucunya boleh disebut sayyid, engkongnya gimana? Cucunya disebut sayyid, apalagi datuknya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi, Sayyidina Hasan cucu dari putrinya yang bernama Fatimah. Nabi sebut sayyid. Nah kalau cucunya aja Nabi sebut sayyid depan sahabat, saudara, maka tidak salah kalau sahabat menyebut Nabi sayyid, sebagaimana kita umatnya juga menyebut sayyid. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Ada lagi hadis lain, Nabi kasih tahu Siti Fatimah Zahra bahwa Siti Fatimah Zahra itu adalah sayyidatun nisa'il alamin. Sayyidah kalau laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Kalau laki Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar ibn Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Kalau perempuan Sayyidatuna, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, saudara. Ada sayyid, ada sayyidah, saudara. Nah, sebetulnya orang Betawi juga ada kata sayyidah, siti, saudara. Nah, makanya kalau udah jadi bahasa Betawi berubah jadi siti itu. Sidati jadi siti. Ayo orang Betawi banyak gak pakai siti? Banyak gak? Siti itu sebetulnya bukan nama, siti itu gelar, sayyidati, saudara, siti. Makanya orang Betawi kalau sebut Siti Aisyah pakai Siti, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Khadijah, betul? Padahal kan namanya nggak ada Siti, saudara. Maksudnya Sayyidati. Sopan tidak? Bagus tidak? Sallu ala nabi. Nah kalau Nabi punya putri, Nabi yang sebut Sayyidatun Nisa'il Alamin, putrinya boleh disebut Sayyidah. Kenapa Nabinya nggak boleh disebut Sayyiduna, saudara? Betul? Betul. Dalilnya ringan-ringan, nggak berat, gampang dipahamin, saudara. Saudara cuma orang yang ngawur aja tuh, yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, bid'ah, musyrik, dolalah, masuk neraka, pala lu menyan. Kayak dia yang pegang kunci pintu sorga. Semua orang bid'ah masuk neraka, dia doang yang masuk sorga sendirian, Bu. Serakah banget loh. Kira-kira jelas gak? Mau tambah lagi dalilnya, mau tambah? Betul. Saudara, Sayyidina Hasan dan Husain, apa kata Nabi? Sayyidah syababi ahlil jannah. Dua sayyid, pemimpin para pemuda di sorga. Ada hadis lain menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, saudara, yaitu sayyidu kuhuli ahlil jannah. Pemimpinnya orang-orang tua di sorga nanti adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hasan Husain disebut sayyid, Sayyidina Abu Bakar disebut sayyid, saudara. Kenapa Nabi nggak boleh? Tambah lagi, lu mau nambah melulu lu? Hujan udah berhenti sini. Alhamdulillah. Lanjut.
Nabi pernah duduk di dalam masjid, saudara, bersama sahabat. Ada muhajirin, ada ansor, saudara. Datang salah satu tokoh ansor, datang belakangan nih. Begitu tokoh ansor ini datang, apa kata Nabi kepada para sahabat? Qumu li sayyidikum. Hei orang-orang ansor, qumu, bangun kalian semua, bangun, sambut pemimpin kalian. Masya Allah, Nabi yang suruh bangun. Bangun, sambut, kalian punya pemimpin. Bangun orang-orang ansor, sambut kedatangan pemimpinnya. Ada dua hal kita garis bawahi. Pertama, saudara, Nabi sebut qumu li sayyidikum. Sayyidikum, tuan kamu, sayyiduna, tuan kami. Nabi yang sebut sayyidikum, ini tuan kamu semua, sambut. Jadi orang ansor aja Nabi panggil sayyid, saudara. Nah, masa kalau sahabat dari ansor dipakai sayyid, Nabi nggak boleh pakai sayyid, pakai bilang bid'ah lah, saudara. Nah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Nah, perkara kedua apa? Menarik tuh, Nabi ajarin bangun. Jadi kalau ada umat bangun, nyambut ulama, nyambut kiai, nyambut pejabat, jangan langsung bilang bid'ah, dolalah, itu mempertuhankan kiai, alelo panjol. Ini kan sekarang kan kiai-kiai lagi diserang nih, saudara. Di pesantren ada santri cium tangan kiai, wah ini feodalisme, saudara. Kalau kiai datang pada berdiri, wah ini mempertuhankan kiai, ini musyrik, ini kafir. Saudara, Nabi yang perintahkan kaum ansor, qumu li sayyidikum, bangun kalian, sambut pemimpin kalian. Jadi berdiri menyambut pejabat, berdiri menyambut ulama, berdiri menyambut tokoh, bahkan berdiri menyambut tamu, saudara. Itu memang diajarkan, itu namanya akhlak. Tapi kalau kita duduk aja, ada pejabat datang, boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Ada ulama datang, kita duduk aja nggak berdiri, boleh gak? Boleh, nggak apa-apa, saudara, nggak dosa, enggak. Cuman kurang akhlak. Islam ini agama akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kan Nabi sampaikan kepada kita, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Nabi, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi akhlak mesti diperhatikan, Pak, Bu. Jangan sembarangan soal akhlak. Akhlak. Kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Saudara, kenapa kita diwajibkan bayar zakat? Supaya akhlak kita baik. Kenapa orang yang mampu wajib bikin haji? Supaya akhlaknya baik, saudara. Kenapa kita tidak boleh berzina? Tidak boleh berjudi, saudara. Tidak boleh mengganggu orang lain supaya akhlak kita baik. Islam ini agama akhlak. Nah, kalau pertanyaannya lalu kenapa Front Persaudaraan Islam dalam 5 tahun terakhir ini terus di mana-mana berteriak revolusi akhlak? Karena memang negeri kita sedang krisis akhlak. Nah, buktinya mana? Yaitu orang udah nggak punya malu, korupsi, saudara. Kenapa mereka korupsi? Karena nggak punya akhlak. Karena nggak punya akhlak, saudara. Nah, kenapa nih rakyat dibiarkan menderita? Ya karena nggak punya akhlak. Orang kalau punya akhlak kepemimpinan dijaga itu, saudara. Bagaimana menjaga rakyatnya? Saudara, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, sholat di tengah malam, nangis, saudara. Nangis. Ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat engkau menangis di tengah malam ini? Apa dia bilang? Wallahi, aku takut. Aku takut kalau ada seekor kambing di pinggiran sungai Efrat mati karena kelaparan, aku dituntut di hadapan Allah. Beliau tinggal di Madinah, sungai Efrat itu jauh, adanya di Irak sana, saudara. Adanya di Irak sana, ribuan kilometer. Dia lagi pikirin, kalau sampai ada kambing yang mati gara-gara kesalahan dia dalam memimpin, saudara. Beliau takut Allah tuntut di akhirat. Itu pemimpin, dia perhatikan. Lalu bagaimana kalau rakyatnya manusia? Kalau seekor kambing aja harus diperhatikan, bagaimana manusia? Wajib siapapun yang menjadi pemimpin, perhatikan rakyatnya. Demi Allah, satu rakyat saja menderita kelaparan, mati karena kesalahan si pemimpin, karena dia tidak peduli, karena dia nggak mau pakai kekuasaannya untuk menolong rakyatnya, karena dia nggak mau melindungi rakyatnya, nanti akan dituntut di hari
kiamat, saudara. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ini persoalan akhlak kepemimpinan. Jadi mimpin juga ada akhlak, saudara. Ini kadang-kadang kita punya pejabat, kalau ditanya, saudara, di berbagai media jawabnya enak aja, semau-maunya. Ada yang ditanya, ini ibu-ibu pada demo, harga cabai mahal. Pejabat ditanya, bagaimana Pak, ibu-ibu demo harga cabai mahal. Apa tuh pejabat jawab? Ya kalau mau murah nanam aja sendiri. Masa pejabat jawabnya begitu? Bu, tuh pejabat model begitu songong nggak? Tengil nggak? Oh, kalau orang Betawi paham tuh, songong, tengil. Nah kalau bukan orang Betawi nggak paham tuh, apa tuh songong, apa tuh tengil. Paham Bu ya? Tahu tengil, tahu songong. Wah enak dah, saya nggak usah terjemahin lagi, saudara. Nah kalau yang hadir ada yang nggak paham, buka aja Google, buka, tanya songong apa songong. Tanya AI, lu ketahuan lu sering buka AI. Saudara, lanjut. Masya Allah, ada lagi pejabat, saudara. Pejabat ditanya, nih bagaimana nih bapak-bapak pada demo. Mereka bilang ini yang namanya listrik mahal. Gaji nggak seberapa, listrik mahal. Ini pejabat bilang apa? Ya kalau mahal jangan masang listrik. Enak banget, saudara, jawabnya. Kurang ajar gak? Songong gak? Tengil gak? Ada lagi, saudara. Ini tukang-tukang ojek, saudara, pendapatan nggak seberapa, belum lagi bayar aplikasinya juga mahal, saudara. Bensin mahal, protes, demo, turunkan harga bensin. Dijawab oleh pejabat yang punya wewenang, saudara, ya kalau nggak mampu beli bensin jangan punya motor. Saya mau tanya tuh, jawaban kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Ada lagi yang lebih kurang ajar, saudara. Ada pejabat berkali-kali jadi menteri, udah belasan tahun jadi menteri, punya perusahaan 16 perusahaan, saudara. Udah tua nih, jenderal tua, saudara. Apa dia bilang? Waktu banyak nih mahasiswa pada rakyat pada demo, saudara, di mana-mana dia bilang apa? Hei rakyat, nggak berhak untuk demo. Apa kalian punya hak untuk demo-demo? Kalau kalian nggak suka dengan kebijakan pemerintah, keluar dari Indonesia. Wow. Rakyat nggak punya hak, nggak ada jasa apa-apa terhadap negara. Tengil banget di jenderal. Tengil gak? Songong gak? Enaknya ngomong, saudara. Pejabat bukan begitu, saudara. Kalau ada mahasiswa, rakyat demo, panggil mereka. Kalau ke DPR, buka pintu DPR, temui dong wakil rakyat kepada mereka apa yang mereka keluhkan. Pejabat juga begitu, undang tokoh-tokohnya. Oh mahasiswa, ada berapa perwakilannya? 3-4 orang, panggil. Oh rakyat, ada berapa perwakilannya? 3-4 orang, panggil, ajak diskusi. Apa yang kalian keluhkan? Oh mahasiswa bilang, waduh Pak, ini negara gelap Pak, Indonesia gelap, jangan langsung dibalikin, lu yang gelap. Masa pejabat begitu, saudara? Enggak, tanya, maksud kalian gelap nih apa? Oh begini Pak, penegakan hukumnya nggak beres, tajam ke bawah, tumpul ke atas, makanya kami katakan gelap. Begini Pak, karena ini korupsi makin menjadi-jadi. Nah bagaimana nih cara mengatasinya? Banyak koruptor nggak ditangkap, padahal sudah jelas-jelas dia ikut korupsi. Nah ini yang kami maksud gelap. Begitu juga pelayanan Pak, masuk sekolah orang susah, ke rumah sakit antri di mana-mana, makanya kami sebut gelap. Nah kalau begitu cari solusinya supaya Indonesia nggak gelap, bukan ngusir rakyat. Betul? Enaknya dia ngomong rakyat nggak punya jasa. Saudara, siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Saya mau tanya nih semua yang ada di sini nih, kita beli bensin ada pajaknya gak? Makan di restoran ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli baju kena pajaknya gak? Kita belanja tuh di supermarket ada pajaknya gak? Kita bayar listrik ada pajaknya gak? Semua kena pajak, saudara. Siapa kita bilang nggak bayar pajak? Saudara, saya beli sorban ada pajak, beli rompi ada pajaknya, saya beli baju ada pajaknya, beli di kepala imamah ada pajaknya, beli piki ada pajaknya, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, kita bayar pajak ke siapa?
Ke negara, betul. Berarti rakyat berjasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Kok bisanya dia ngomong kalian rakyat nggak usah demo, kalian nggak punya hak karena kalian tidak punya jasa? Wah, kepret loh. Ngomong seenaknya. Kalau nggak ada rakyat bangkrut ini negeri. Kenapa? Lihat saudara data yang ada. Ternyata dari penghasilan negara Indonesia 82% diterima dari pajak. Nah, kalau 82% dari pajak, saudara, lalu emas kita kemana? Nikel kita kemana? Aspal kita kemana? Batu bara kita kemana? Tambang kita kemana? Sampai mantan seorang pimpinan KPK, Abraham Samad, saudara, dalam satu diskusi dengan mengukakan data-data, saudara, apa beliau katakan? Dia katakan hasil tambang, saudara, hasil tambang di Indonesia kalau tidak dikorupsi itu cukup buat dibagi-bagi ke rakyat Indonesia. Satu orang 20 juta rupiah per bulan, gaji buta, nggak perlu kerja, tidur di rumah dapat 20 juta kalau tidak dikorupsi. Sekarang saya tanya orang Bekasi, ada yang dapat 20 juta per bulan tidur aja di rumah? Ngimpinya enggak? Betul? Betul? Loh, kok bisa begini? Kalau nggak dikorupsi, rakyat makmur, semua dapat 20 juta per bulan walaupun tidak kerja. Lalu kenapa rakyat miskin? Karena dikorupsi. Nah, kenapa banyak korupsi? Karena nggak punya akhlak. Nah, maka itu saya bertanya semua yang ada di sini, saudara, akhlak penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak kita muliakan akhlak? Wajib tidak kita sempurnakan akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Memang lagi krisis akhlak, saudara. Ya, kemarin tuh kejadian di Aceh, saudara. Presiden datang didampingin menteri, wartawan banyak, rakyat di depannya, saudara. Rakyat nanya, Pak, bagaimana nih masalah listrik se-Aceh mati gara-gara bencana? Nah, presiden depan rakyat nih langsung tanya tuh menteri, bagaimana Pak Menteri listrik? Sementri langsung jawab, tenang aja Pak, 93% udah nyala, 1 belum nyala. Bisa dia bohong? Presiden dibohongin, gila, saudara. Bohong terang-terangan. Dulu kan orang Bekasi kalau bohong kan diam-diam. Orang Bekasi kalau bohong takut jangan sampai ketahuan. Betul? 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 Ini bohong terang-terangan, nggak gila tuh? Gila gak? Gelok gak? Edan gak? Sinting gak? Sedeng gak? Nah, sedeng Betawi itu. Orang Betawi nyebutnya sedeng, orang Sunda nyebutnya gelok. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Pak, depan presiden, depan kamera, depan wartawan dia berani bohong. Dia berani bohong. Untuk apa? Asal presiden senang. Asal presiden senang. Nah, kalau depan kamera di ruang publik terbuka dia berani bohong, apalagi di belakang kita. Bisa jadi di belakang kita dia menghadap Pak Presiden. Ini yang model begini nih, menteri yang model begini nih, rame-rame datang ke presiden. Presiden tanya, bagaimana Aceh, udah beres? Beres. Nah, bagaimana listriknya? Udah semuanya lah Pak. Nah, bagaimana jenazah mayat? Udah beres, semua udah dikuburin Pak. Nah, bagaimana kayu-kayu gelondongannya? Udah rapi, semua udah dibersihin Pak. Ya kan presiden nggak ngelihat. Ini menteri-menteri semua ngebohong. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini yang namanya laporan asal Bapak senang. Ini gara-gara apa bohong? Bohong kok bisa begini di Indonesia sekarang? Ya bagaimana bohong nggak merajalela? 10 tahun presiden kita tukang bohong. Udah jujur deh, tahu gak lo? Tahu gak? Nggak usah disebut namanya. Ya 10 tahun, saudara, tiap hari pagi, siang, sore, malam bohong dulu. Semua dibohongin. Saya tahun 2019 dari kota Mekah udah teriak-teriak, ini pembohong, ini pendusta, jangan percaya. Habib Rizik provokator, Habib Rizik memang punya dendam pribadi, Habib Rizik ini sangat benci. Masa presiden kita dibilang pembohong?
Sekarang semuanya pada sadar, iya bener pembohong dia. Kenapa dia sadar? Ikut kena dibohongin, rasain lo ditipu. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara, masya Allah. Sampai tahun 2019, saking saya pengen supaya masyarakat tahu betul nih dia tukang bohong, saya bikinin lagu saudara. Sampai bikin lagu tengah malam. Udah tahu lagunya belum? Udah. Mana tuh. Saya punya mantu punya tuh. Ayo kita nyanyi yuk, rame-rame yuk. Mau gak? Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Enak gak tuh? Enak gak tuh? Bagus gak? Lagi. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong. Bisa gak ngomong bohongnya? Bisa. Nah, jadi kalau saya lagi ngomong bohong, bohongnya rame-rame. Soal kecil, rame-rame bohongnya semua yang kompak. Sekali lagi, soal kecil, soal besar, semua janji dia si raja. Nah, sekali lagi, soal kecil, soal besar, semua janji dia si raja. Nah, habis itu di lagu berikutnya saudara saya ajak istighfar deh semua. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi raja bohong. Bisa gak? Bisa rame-rame? Benar, bisa rame-rame? Ayo rame-rame semua. Rakyat dibohongi, janji diingkari. Hadrohnya ada gak? Pakai hadroh dong. Ayo pakai hadroh. Yang semangat semua. Semangat semua. Ayo ikut sebentar. Ayo semangat semua. Hadroh siap-siap. Hadroh siap-siap sebentar. Sudah siap yang di panggung? Ayo rame-rame semua. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil, soal besar, semua janji dia si raja. Soal kecil, soal besar, semua janji dia si raja. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi raja bohong. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah, punya presidensi raja bohong. Takbir. Saudara, ada cerita. Waktu itu ada acara reuni ya di Monas. Saya ada di Mekah 2019. Teman-teman gelar reuni. Saudara, rame-rame, ribuan yang hadir saudara. Saya diminta sambutan pakai HP dari Mekah, suaranya dikeluarkan di Monas saudara. Nah, saya nggak ceramah, saya nyanyiin ini aja. Saya nyanyiin saudara. Nah, begitu habis kita nyanyiin begini, selesai panitia rapat, bisa ditangkap kita semua nih. Habib enak di Mekah, kita yang nyetel ya di sini. Nah, pada mabur. Awit langsung nyungsep di Garut, gak keluar lagi. Ki Awit ini masya Allah, ini sahabat saya saudara, satu perjuangan luar biasa saudara. Jadi jangan kaget kalau saya media saling bercanda saudara. Saya suka bilang kalau ketemu Ki Awit belum dipenjarain deh. Iya, kaburnya lihai banget.
kaburnya apa namanya nyarunya lihai. Dulu dia diuber-uber sama polisi, dia lari ke Jawa Barat, ganti nama Kiai Rahmatullah. Akhirnya dijemput lagi saudara, dijemput ceramah di sana sini, ya kita dengarkan ceramah Kiai Rahmatullah, naik awit, jago banget, sampai berapa? Sampai 6 bulan, setahun itu saudara. Ya memang perjuangan begitu. Nah, terus ada yang ngomong, Habib kenapa nggak begitu aja? Nah, gue mau ganti nama bagaimana? Suara gue orang kenal, muka orang tahu, betul? Udah dah, gue ke Mekah aja dah. Mana di Mekah enak ibadah melulu, alhamdulillah. Kira-kira jelas ya? Nah, itu lagu tuh buat presiden yang dulu tuh. Ada nanya, Habib kalau buat presiden yang sekarang bagaimana? Itu urusan lu dah, gue nggak ikut campur. Nah, mudah-mudahan yang sekarang nggak begitu. Amin, amin, amin. Nah, pokoknya jangan sampai presiden kita tukang bohong. Makanya kalau presiden sekali bohong, buru-buru tegur. Bohong, buru-buru tegur, saudara. Jangan didiemin. Kalau didiemin nanti jadi raja bohong. Betul, betul. Ayo lagi, sekali lagi. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil, soal besar, semua janji bohong hiasi raja. Soal kecil, soal besar, semua janji hiasi raja bohong. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si raja bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si raja bohong. Sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi saudara, sengaja saya sampaikan ini semua hanya untuk mengingatkan diri kita bahwa bohong itu, saudara, bukan akhlak yang bagus. Bohong itu berbahaya. Bohong itu Allah tidak suka, saudara. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kelewat batas dan suka berbohong. Di ayat lain Allah nyatakan kutilal kharrasun. Itu terkutuklah, celakalah orang-orang yang suka berdusta. Nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis sahih, ayatul munafik salas. Ciri munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanat dia khianat. Nah, Nabi yang sebut ini munafik, saudara. Nah, maka itu yuk rame-rame kita jadikan bohong itu sebagai musuh bersama. Setuju? Takbir. Nah, baik ya ikhwan, karena pada malam hari ini selain merupakan tabligh akbar juga milad from persaudaraan Islam, ayo sama-sama kita bawakan nasyid mabruk alfa mabruk, saudara. Sebentar. Dulu saya lihat ini dari tahun awal 1900-an. Saya pulang dari Saudi Arabia, saya lihat anak-anak kita, orang dewasa di mana-mana kalau ulang tahun nyanyinya happy birthday to you, saudara. Happy birthday to you. Ya sebetulnya nggak apa-apa, cuman nada terusannya yang berbahaya. Nada terusannya, saudara, itu sangat berbahaya. Nada terusannya itu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Itu lagu gereja, saudara. Loh, kok Habib tahu itu lagu gereja? Saya sekolah Kristen 3,5 tahun, saudara. Di SMP Betel di kampung saya, itu lagu Gloria, saudara. Jadi awalnya happy birthday to you bener, tapi ujungnya panjang umurnya, panjang umurnya. Itu kalau di gereja Gloria. Jadi gue nyanyiin dah tuh. Saya sedih kok begini. Nah, akhirnya di tahun 1900-an itu saya gubah nasyid dengan judul Selamat Milad. Saya berharap Selamat Milad ini
dibawakan oleh umat Islam di mana-mana, mau kecil, mau dewasa, perempuan, laki. Kalau memang mereka harus ulang tahun milad, ya bawain ini. Nah, pertama saya contohkan dulu. Saya, istri saya, sama putri saya yang 7, pokoknya kalau ada yang milad kita bawain itu. Kalau ada yang milad kita bawain itu. Nah, belum disebar keluar. Karena setelah itu murid-murid saya dengar, Habib ini bawain dong di majelis juga. Kita bawain di majelis, kita bawain di panggung di mana tempat. Dan saat ini sudah menyebar ke mana-mana, saudara. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke Brunei, Singapura, saudara, Malaysia. Orang di mana-mana membawakan ini. Alhamdulillah. Nah, karena itu ini sengaja. Memang kita gubah itu ya buat dakwah. Gubah itu, saudara, untuk menyadarkan umat, saudara. Bukan untuk mendorong, hayu ulang tahun semua, ulang tahun, bukan. Jadi kalau memang mau ulang tahun ya begini dong caranya. Perempuan lagi juga dipisah dong, jangan dicampur. Nah, di situ kita buatkan ada 5 lagu, saudara, dan sudah jadi album milad. Nah, kalau anda buka akun di YouTube, tulis aja IB Nasyid, nanti di subscribe, saudara. Nah, didengerin aja, ada album milad. Itu ada 5 sampai 6 lagu kita bawakan khusus untuk anak-anak muslim pada saat mereka merayakan milad. Nah, malam ini karena FPI merayakan miladnya yang ke-5, Front Persaudaraan Islam, ayo sama-sama kita bawakan. Katanya ada apa? Wah, udah tumpang, ya bawa, ada tumpangnya, udah lapar. Biar kita makan rame-rame, betul? Ayo semuanya, mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa semua alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk semua. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Semua amin 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 alamin amin 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 semua amin 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 ya Rabb amin 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 ya Rabbal alamin. Sallu ala nabi. Masya Allah.
ada telurnya, ada tempenya. Kalau kita makan di sini jamaah ngiri. Nah, kita sendokin aja dah dikit nih buat ketua panitia siapa? Habib Ali. Sini piringnya taruh sini. Kita sendokin dikit. Dikit-dikit Bu ya. Bu. Mau bawa pulang Bu kuenya Bu. Ntar minta sama panitia Bu ya. Nah, sini. Nah. Mana ketua DPC-nya? Ustadznya sini Ustadz. Nah, sini sebentar. Kita ambil telurnya, nasinya. Ada urap Bu. Masya Allah, ini urap Bekasi lagi nih. Nah, ada ayamnya nih satu nih. Alhamdulillah kita berikan untuk ketua DPC-nya. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah. Tapi makannya jangan berdiri ya. Ayo disuapin satu suap sini, suapin satu suap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala. Takbir. Alhamdulillah. Fadhol Ustaz. Nanti dilanjutannya jadi bagi-bagi ya. Baik. Nah, mudah-mudahan insya Allah acara ini diberkahi oleh Allah. Dan saya minta doa. Insya Allah hari Ahad besok saya dengan Habib Muhammad, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, bersama Habib Hanif ya, juga Sekum Bedum Front Persaudaraan Islam, kami akan berangkat ke Aceh. Dari Aceh kami ke Sumatera Utara, ke Medan, keliling tempat-tempat bencana, juga ke Sumatera Barat. Jadi 3 tempat itu selama 5, 6 sampai 7 hari kita akan berada di sana, karena memang di sana Bu ya Pak ada 200 dapur FPI, dapur umum. Kita buat dapur umum di mana-mana, ada 200 tempat dari awal kejadian sampai hari ini. Nah, sebab kalau kita cuma kirim beras terus masak mereka bagaimana? Kalau kita kirim mie mentah masaknya bagaimana? Nah, makanya kita bikin dapur umum. Ada kompornya, ada gasnya, ada semua, minyaknya dan lain sebagainya. Kita masakin dan kita bagi-bagi, yaitu ke tempat-tempat rumah-rumah korban bencana. Bahkan ada relawan-relawan yang memang ditugaskan habis selesai masak bawa ke tempat yang terpencil. Bisa perjalanan 2 jam, perjalanan 3 jam, ada yang perjalanan 4 jam jalan kaki Bu. Nggak bisa naik mobil, naik motor aja nggak bisa. Nah, jalan bawa ke sana sekaligus kasih makan siangnya, kasih makan malamnya, relawan balik saudara. Besok begitu lagi. Nah, kita mau lihat besok bagaimana kerja daripada dapur, apa perlu ditambah jumlah dapurnya, apa memang masih ada daerah yang belum tersentuh. Nanti kita cari cara bagaimana untuk menyentuhnya. Nah, kita juga dalam rencana mau bikin huntara. Biasanya kita kalau tempat bencana bikin huntara, hunian sementara. Nah, itu kita bikin di Cianjur dulu, kita bikin banyak rumah-rumah hunian sementara. Kita buat dari kayu, dari asbes dan lain sebagainya saudara. Selama pemerintah belum dirikan rumah yang bagus buat mereka, setidaknya rumah-rumah sementara bisa mereka pakai. Bukan rumah sementara aja, sekolah sementara kita buat juga. Nah, karena nanti Januari ini selesai libur kan mereka sekolah. Nah, sekarang sekolah-sekolahnya hancur. Terus bagaimana mau belajarnya? Nah, terus bagaimana nanti bulan April mereka mau ujian sekolah? Nah, saudara, untuk kelulusan. Nah, itu kita buat tenda-tenda sekolah, tenda-tenda untuk puskesmas, untuk pusat kesehatan masyarakat, semua. Nah, dari mana duitnya? Duitnya dari umat ya, kawan. Jadi kemarin ini banyak umat sudah membantu, baik lewat rekening FPI maupun langsung datang ke kantor. Mereka bantu saudara. Dari mana-mana bantuan datang. Kalau FPI nggak punya duit Bu, bagaimana FPI mau punya duit? Apa kata ditangkepin melulu? Di Uber ditangkap, bagaimana mau bikin perusahaan? Belum bikin perusahaan diperkarain. Nah, tapi nggak apa-apa, itu perjuangan. Nah, ternyata sumbangan umat ini jangan pandang remeh saudara. Dulu kita ngekrek nih di atas panggung, ayo kita bangun rumah sakit kita kerjasama dengan Mercy saudara, kita kerjasama dengan ormas-ormas Islam. Ini Habib Muhammad semua, saya punya mantu-mantu tiap mimbar Habib Hanif apa kumpulin dana saudara. Ibu-ibu kalau nyumbang tuh ada yang suaranya bunyi tuh, kekrek saudara. Kita kumpulin saudara. Dari hasil ngekrek begitu bulan ke bulan, tahun ke tahun, rumah sakit Indonesia berhasil dibangun. Itu pembangunannya hampir 100 miliar saudara. Belum peralatannya, beli peralatannya aja hampir 80 miliar. Dari mana itu duit? Dari pemerintah? Bukan saudara, dari rakyat Indonesia. Alhamdulillah.
tapi memang dalamnya semua kaca-kaca udah hancur, plafon-plafon hancur, dan peralatan-peralatan medis yang nilainya 80 miliar dihancurkan semua oleh mereka. Tapi nggak usah khawatir, sudah ada sekian miliar saat ini dikumpulkan oleh Mercy dan lain sebagainya. Kita akan bangun kembali. Kalau udah betul-betul aman, kita akan bangun kembali, kita akan berusaha kembali beli peralatan tersebut. Nah Bu, kalau FPI peduli dengan saudara kita yang susah, nah bagaimana yang di Indonesia? Yang jauh aja kita perhatiin, yang jauh saja masukin barangnya susah, saudara. Salah jalan ditangkap, kita datangin. Bagaimana kalau bencana itu di Indonesia? Wajib semua pengurus FPI, semua laskar FPI, semua anggota FPI, termasuk simpatisan FPI, harus bergerak ikut bantu, saudara. Setuju? Setuju? Ya, tapi Habib, ini belum bencana nasional, nggak ada urusan. Mau bencana nasional kek, mau bukan bencana nasional kek, wajib kita bantu, saudara. Saya nggak peduli pemerintah mau bantu nggak bantu, urusan pemerintah, saudara. Nanti di akhirat mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi urusan kemasyarakatan yang sedang mendapatkan bencana, wajib kita bantu. Dan ingat, kalau bantu di tempat bencana, bicara kemanusiaan, jangan pandang agama, saudara. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya, saudara, apapun golongannya, apapun organisasinya, bantu semua. Saudara, mau kampret, mau kebong, udah jangan dibicarakan lagi, kita bantu orang susah, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang, takbir. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah doakan biar perjalanan kami aman, tenang, berkah, saudara. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di tempat bencana semuanya dibahagiakan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga kita yang hadir di sini supaya dibahagiakan oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan, jangan bubar dulu sebelum ada talqinut zikir dan doa penutup dari Ustadz Kiai kita di sini. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan guru kita dalam perjuangannya selalu diiringi dalam kesehatan wal afiyah. Mudah-mudahan apa hajat beliau, rencana-rencana yang beliau ucapkan selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.